1051. Setelah Tan Yun membunuh Kei Yongchang, rambutnya menari-nari, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti misteri abadi puluhan ribu mil. Tidak ada keraguan, sekarang, semua murid yang menyerah akan pergi ke dojo ruang waktu abadi. Raja ini memiliki sesuatu untuk diumumkan. Setelah itu, kelompok pembangkit tenaga listrik Tan Yun dan Huang Fu Shengzong memimpin dojo ruang waktu abadi yang dikelilingi oleh pegunungan. Malam semakin gelap, dan baru pada hari berikutnya lebih dari 8 juta murid datang satu demi satu dan berhenti dengan rapi di dojo ruang dan waktu. Para murid memandang Tuoba Yingying yang berdiri di langit, mereka terkejut. Sejak Tuoba Yingying adalah sekte peri abadi pada awalnya dan peringkat pertama dalam kekuatan di antara semua murid abadi, lebih dari 90% dari mereka tahu Tuoba Yingying, dan sisanya hanya mendengar namanya. Yingying? Ayolah, kata Tan Yun. Itu adalah Master Sekte. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanan, dia menatap lebih dari 8 juta murid dengan ekspresi serius. Sepertinya banyak orang yang mengenal saya, jadi saya hanya akan mengatakannya secara singkat. Saya sekarang adalah wakil Master Sekte Huang Fu Shengzong. Mulai sekarang, saya akan menghapus semua latihan Sekte abadi-abadi. Kemudian, wakil Master Sekte ini akan memberi Anda latihan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada sekte abadi-abadi di pegunungan hukuman surga dengan segera. Apakah itu alam rahasia Huang Fu, alam rahasia jiwa ilahi, dan alam rahasia abadi, mereka semua adalah murid dari sekte suci Huang Fu. Tuan sekteku, setelah menaklukkan istana keabadian jiwa ilahi, dia membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia Huang Fu, memungkinkan dua murid alam rahasia untuk secara bebas mentransmisikan, meningkatkan perasaan mereka satu sama lain, dan mendiskusikan pengalaman kultivasi mereka. Selanjutnya, dari alam rahasia abadi, Master Sekte akan membuka terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia abadi. Yang paling penting adalah bahwa dalam waktu singkat, penguasa akan sepenuhnya membuka 3 situs uji coba tanah abadi, ngarai meteorit, dan medan perang para dewa, dan akan memperluas area uji coba dari 3 situs uji coba, sehingga Anda memasuki uji coba dan mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan. Secara keseluruhan, 3 murid alam rahasia di masa depan semuanya akan menjadi murid Kaisar Huang Fu Shengzong. Mereka harus saling menghormati sebagai tamu, dan berbagi kebencian dan kebencian yang sama. Siapapun yang berani melanggar aturan akan dibunuh. Kamu ingat, hari ini kamu bisa menjadi murid Huang Fu Shengzong, itu akan menjadi kehormatan hidupmu. Karena sekte kami akan menjadi pendukung terkuatmu di masa depan, dan sekte kami akan menaklukkan benua hukuman surgawi. Sekarang semua orang mendengarkan perintah dan melihat Master Sekte. Setelah mendengar ini, lebih dari 8 juta murid menyembunyikan emosi mereka satu demi satu, membungkuk dan membungkuk kepada Tan Yun 3 kali, berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit. Murid melihat Tuan. Hentikan hadiahnya. Tan Yun tersenyum dan meminta para murid untuk berdiri dan menatap Tuoba Yingying, dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana melakukan sisanya? Jernih. Tuoba Yingying berkata, pertama, hapus aturan sekte abadi-abadi, dan buat aturan sekte saya menjadi slip batu giok dan bagikan kepada semua murid. Kedua, pilih murid tingkat tinggi dari sekte suci alam rahasia abadi. Ketiga, buat seragam klan baru untuk para murid alam rahasia abadi. Untuk membedakan identitas 3 murid alam rahasia, bawahan akan membuat seragam klan murid alam rahasia Huang Fu ditandai dengan kata Huang Fu. Petik 2. Murid alam rahasia jiwa ilahi ditandai dengan kata jiwa dewa, dan murid alam rahasia abadi ditandai dengan kata kekal. Keempat, para murid di alam rahasia abadi, seperti para murid di alam rahasia jiwa ilahi dan Huang Fu, dibagi menjadi 5 jiwa, 1 saluran angin dan guntur, 1 saluran jiwa kuno, 1 saluran jiwa binatang, dan 1 saluran jiwa suci menurut atribut mereka. 4 meridian, formasi, ki, dan jimat juga akan membentuk meridian-meridian dan meridian orc, dengan total 11 meridian. Kelima, bawahan akan mengatur mereka yang kuat di Divine Vein dan Divine Realm di Huang Fu Secret Realm untuk memasuki medan perang para dewa dan meteorite Canyon masing-masing, dan memperluas area percobaan para murid dari puluhan juta, hingga puluhan miliar mil. Keenam, penguasa, Anda telah membuka. Setelah pergi kedua alam rahasia Huang Fu dan jiwa ilahi,
bawahan akan memerintahkan orang untuk memasuki tanah abadi dan untuk sementara memperluas area uji coba tanah abadi hingga radius puluhan, dari miliaran mil. Ketujuh, setelah perluasan area uji coba dari 3 situs uji coba utama, mode uji coba dapat dibuka sepenuhnya, memungkinkan 3 murid ranah rahasia utama untuk memasuki persidangan sesuka hati, mencari harta surga dan bumi. Petik 2. Kedelapan, bawahan akan mengumpulkan semua orang yang memiliki pengalaman dalam menambang tambang roh, memasuki 3 alam rahasia, dan mencari tambang roh untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Oke, mari kita gunakan seperti ini." Percakapan antara Tuoba Yingying dan Tan Yun terdengar oleh semua orang yang hadir, dan mereka sangat bersemangat. Ketika Tuoba Yingying mengeluarkan slip batu giok dengan 13 atribut dan membiarkan para murid melepaskan batu roh untuk diperiksa, mereka merasakan emosi yang sama dengan para murid Istana Senhunsian ketika mereka pertama kali melihat latihan. Dalam menghadapi latihan yang begitu kuat, beberapa dari mereka tidak koheren dengan kegembiraan, beberapa menjadi gila karena kegembiraan, dan beberapa menangis dengan gembira. Tidak diragukan lagi bahwa Gong Fa adalah dasar pendirian sekte. Setelah itu, Tuoba Yingying mulai sibuk. Tan Yun membiarkan binatang buas memasuki menara suci yang indah dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Nangong Yukin, Tantai Xianer, Sen Subing, dan Sen Suzhen membantu Tuoba Yingying untuk menangani urusan bersama. Tapi setelah Tan Yun menghapus formasi terlarang di pintu alam rahasia, dia menghabiskan 10 hari dengan cepat mengatur formasi pertahanan ganda cincin 12 naga. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa formasi pertahanan ini adalah formasi paling kuat yang digunakan di pintu alam rahasia. Ini juga merupakan barisan pertahanan terlarang terkuat yang bisa digunakan Tan Yun di pesawat Fana. Karena susunan terlarang pertahanan yang lebih kuat, Tan Yun tidak dapat menyebarkannya dengan kekuatan spiritual. Hanya setelah dia melonjak ke alam abadi dan menyerap elemen abadi, dia dapat menyebarkannya dengan elemen abadi. Setelah mengatur pintu alam rahasia untuk melarang formasi pertahanan, Tan Yun meminta Su Bing dan yang lainnya untuk mundur dan berlatih terlebih dahulu, dan dia mulai membuka terowongan ruang waktu yang menuju ke alam rahasia Huangfu. Jarak antara alam rahasia abadi dan alam rahasia Huangfu hampir sama dengan jarak antara alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia Huangfu. Tan Yun butuh 1,5 tahun untuk melewati 2 alam rahasia. Alam rahasia abadi relatif dekat dengan alam rahasia jiwa ilahi. Oleh karena itu, dengan kecepatan Tan Yun, hanya butuh 20 hari untuk membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia jiwa ilahi. Sejak itu, 3 alam rahasia akhirnya dibuka. Sekarang tidak ada keraguan bahwa Huangfu Shengzong adalah penguasa mutlak pegunungan hukuman surgawi. 3 murid sekte rahasia Huangfu Shengzong telah mencapai 26 juta. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memerintahkan pejabat tingkat tinggi di wilayah rahasia Huangfu untuk memasuki ngarai meteorit, medan perang para dewa, dan tanah abadi untuk memperluas area percobaan para murid. Ratusan ribu murid juga diatur untuk memasuki lokasi medan perang 3 dewa dan mulai mensurvei sumber tambang roh, berharap menemukan tambang roh sesegera mungkin, dan kemudian tambang. Pada saat ini, Tan Yun tidak mundur, tetapi menemukan Nangong Yukin yang sedang mundur. Keduanya berpegangan tangan, melewati terowongan ruang waktu dari tempat perlindungan ruang waktu abadi seperti sepasang dewa, dan mencapai tempat abadi. Kemudian, Tan Yun membiarkan pembunuh iblis keluar dari gerbang, membawa dirinya dan Nangong Yukin, dan terbang sampai ke jurang dewa yang terkubur. Beberapa dekade yang lalu, naga emas dan singalah yang membawa Tan Yun ke kedalaman God Burial Abyss, dan menemukan 4 pedang divine yang luar biasa, diikuti oleh Heaven Killing Demon Ape, yang bergegas pergi dari God Burial Abyss bersama Tan Yun. Heaven Killer sangat akrab dengan medan. Setelah kera iblis pembunuh surga memasuki God Burial Abyss, dia terbang melintasi jalan voli di jalan yang sudah dikenalnya. God Burial Abyss dan beberapa dekade yang lalu, masih belum ada perubahan, kabut hitam menyelimuti sepanjang tahun. Kabut hitam yang telah menyebabkan kerusakan yang sangat kuat pada Tan Yun sebelumnya, sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, itu tidak lagi terpengaruh sama sekali. Tan Yun menghitung waktu. Kecepatan terbang kera setan Sky Killer akan memakan waktu 1 bulan untuk mencapai kedalaman. Oleh karena itu, dia dan Nangong Yukin memasuki menara secara terpisah dan berlatih retret. Setelah 2 menara dikultivasikan oleh 2 orang, kedua menara dikumpulkan di telinganya sendiri, dan sihir di tubuhnya memancar, sampai ke jurang berkabut hitam.
Karena terbang sangat cepat, monster level rendah di jurang bahkan tidak bisa menyadarinya. Dalam perjalanan, kera iblis pembunuh surga bertemu dengan beberapa monster tingkat 6, dan berkata, "Pergi." Monster tingkat 6 sangat ketakutan sehingga berjongkok di tanah. Selain menggigil, ia tidak berani mengatakan apa-apa. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Tan Yun memasuki God Burying Abyss. Kera pembunuh surga membawa Tan Yun dan Nangong Yukin ke bagian terdalam dari jurang maut. Setelah Tan Yun dan Nangong Yukin terbang keluar dari menara, mereka melayang di udara rendah jurang dengan kabut hitam yang mengepul. "Tuan, aku akan menelan kabut hitam untukmu." Setelah iblis pembunuh surga berkata, dia membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba, kabut hitam itu menelan perutnya. Ketika kabut hitam menghilang, pemandangan yang mengejutkan Nangong Yukin muncul. Namun, ada danau darah yang memancarkan pikiran pantang menyerah dan danau kesedihan dalam penglihatannya. Dan di tengah danau darah, berdiri kerangka besar setinggi 100.000 kaki. Dilihat dari penampilan kerangkanya, kedelapannya mirip dengan manusia. Di tangan kanan kerangka itu, pedang raksasa masih digenggam erat, dan ujung pedang itu dimasukkan ke dalam danau darah. Tidak sulit membayangkan bahwa sebelum mati, ia menggunakan pedang raksasa di dasar danau darah untuk mencegah dirinya jatuh. "Tan Yun, apakah itu dewa-dewa?" Nangong Yukin berkata dengan sedih. "Yah, namanya adalah Immortal." Ada air mata di mata Tan Yun Sing. Dua danau lainnya diubah oleh air mata abadi. Danau darah ini adalah darah abadi. Dulu berada di alam Dewa Hongmeng dan membuat pencapaian besar bagiku. Oleh karena itu, aku menamakannya abadi dan berharap itu akan bertahan selamanya. Tanpa diduga, itu hilang. Nangong Yukin maju selangkah, memeluk Tan Yun di lengannya, dan menghibur, "Jangan sedih, aku sudah mendapat warisan abadi dari ilmu pedang prasejarah. Di masa depan, kita pasti akan memasuki ranah para dewa dan membalas dendam keabadian." "Iya." Tan Yun mengangguk berat, lalu mencium dahi Nangong Yukin, dan berkata dengan lembut, "Kamu tunggu di sini. Aku akan menjatuhkan pedang prasejarah yang abadi." Setelah itu, Tan Yun naik ke langit, rambutnya berkibar, kesadaran spiritualnya turun, dan setelah menutupi danau darah dan dua danau air mata, dia menggunakan foto udara. Wow, wow, tiba-tiba, aliran air mata menyembur keluar dari dua danau air mata dan meledak ke langit. Pada saat yang sama, di danau darah, aliran darah keluar dari permukaan danau, dan setelah menyatu dengan dua air mata di kekosongan, itu berubah menjadi air mata berdarah yang tebal dan panjangnya 10 kaki. Darah dan air mata terbelah menjadi dua lagi, dan mereka menembus ke mata tulang-tulang Tuan Dewa Prasejarah. Tiba-tiba, ruang di atas danau darah bergetar, dan kemudian, kabut hitam tidak lagi menyembur keluar dari danau darah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya, dan mendaki 50.000 mil lagi ke dalam kehampaan, dan sampai di tulang tangan kanan pedang Dewa Prasejarah yang besar. Kemudian, Tan Yun membombardir dadanya dengan tangan kanannya, dan setelah menyemburkan seteguk darah, indera spiritual memanipulasi darah dan mengubahnya menjadi pola misterius dan magis dalam kehampaan. "Pergi dengan." Begitu Tan Yun berpikir, pola berdarah itu terbang ke pedang ilahi prasejarah, dan kemudian, dia merasakan hubungan darah dari pedang ilahi prasejarah. "Kecil." Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, tiba-tiba, pedang raksasa itu tiba-tiba menyusut menjadi 3 kaki 3 inci dan terbang ke alis Tan Yun. Dan tulang-tulang Tuan Dewa Prasejarah yang telah kehilangan dukungan dari pedang suci jatuh seperti gunung. Tan Yun meletakkan tulang 100.000 zang di tangannya dan menatap Nangong Yukin dan berkata, "Yukin, buka sebuah makam." Iya, Nangong Yukin naik di udara, memegang pedang di jurang, dan dengan cepat membuka makam dengan diameter puluhan ribu kaki. Tan Yun dengan lembut memasukkan tulang-tulang Lord of the Primordial Desolation ke dalam makam, dan kemudian mengisi tanah untuk membiarkan keabadian masuk ke tanah untuk keselamatan. Setelah itu, Tan Yun membelah gunung dengan pedang dan membuat batu nisan, berdiri di depan makam. Batu nisan itu diukir dengan kuat dengan makam abadi dewa-dewa primordial. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengorbankan pedang prasejarah, melepaskan kendali pedang prasejarah, dan membiarkan Nangong Yukin menjatuhkan darahnya untuk mengenali tuannya. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan berkata, "Roh alat dalam pedang prasejarah telah tertidur. Hanya di masa depan ketika kita mencapai alam abadi, roh alat dapat bangun setelah menyerap yang abadi." Pada saat itu,
Anda akan menggunakan pedang prasejarah untuk menggunakan pedang prasejarah, kuat. Mata indah Namong Yukin mengungkapkan harapan yang mendalam, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Tan Yun tersenyum sedikit, meskipun roh senjata tertidur, kamu juga dapat melipat gandakan kekuatan pedang ilahi primordial setelah menggunakan seni pedang primordial. 3 kali lipat. Namong Yukin melebarkan matanya yang indah, dan wajah fananya penuh kejutan. Lalu aku bisa, dengan alam ketujuh dari alam wilayah teritori, membunuh pembangkit tenaga listrik dari tahap 2 alam eklosion biasa. Namong Yukin telah dipromosikan dari tahap ke-6 dari ranah rahim domain ke alam ke-7 di Menara Suci Ruang dan Waktu Master dalam waktu lebih dari setahun. Ketika Tan Yun membuka terowongan ruang waktu. Ya, Tan Yun berkata dengan tegas. Ini benar-benar menakjubkan. Ekspresi gembira Namong Yukin sangat indah. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dia melingkarkan lengannya di pinggang Namong Yukin yang lembut dan tanpa tulang, dan meniup bibirnya ke telinganya. Kalau begitu, apakah aku baik-baik saja? Aku tidak tahu. Namong Yukin terdengar seperti nyamuk, dan jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu. Tan Yun menyeringai. Apakah kamu tidak tahu apakah aku baik-baik saja sepanjang malam terakhir kali? Yah, 3 hari 3 malam kali ini, beritahu kamu. Berbicara tentang ini, Tan Yun tiba-tiba memeluk Namong Yukin yang lembut dan tanpa tulang, mengorbankan pagoda suci yang indah, dan memasuki lantai 12 dengan dia di pelukannya. Setiap lantai menara Linglong Sein hanya dapat menampung 1 orang untuk berkultivasi. Jika ada 2 orang, waktu di dalam menara dan waktu di luar tidak akan berubah. 3 hari kemudian, Namong Yukin dan Tan Yun berpegangan tangan dan terbang keluar dari menara. Kemudian, Tan Yun dan Yukin pergi ke menara masing-masing untuk berlatih. Ukuran kera iblis pembunuh surga meroket menjadi raksasa 900 meter, memegang menara tinggi di 1 tangan, dan terbang menuju jurang dewa pemakaman. 1 bulan kemudian, Tan Yun dan kera iblis pembunuh surga kembali ke alam rahasia abadi, dan kemudian kembali ke alam rahasia Huangfu melalui terowongan ruang waktu. Setelah Tan Yun kembali ke Tanah Suci No. 1 lembah abadi dari gerbang suci Realm Meritorious, dia membiarkan kera iblis pembunuh surga memasuki lantai 11 menara suci yang indah untuk berkultivasi. Dan dia memasuki lantai 12 menara dan mulai berlatih retret. 8 bulan kemudian, di menara 12 lantai, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan napas 8 kali lipat dari alam wilayah. Ketika Tan Yun hendak melanjutkan latihan retret, suara Tuoba Yingying terdengar dari luar menara. Tuan, Anda memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Mengatakan, Tan Yun berkata dengan ringan. Tuan, Murong Gudao, Patriark klan Murong kuno, mengancam Anda dengan kehidupan Gongsun Ruoxi dan meminta Anda untuk pergi sendiri dalam 3 hari ke wilayah rahasia abadi, lembah 100 bunga. Jika kamu tidak pergi, atau membawa orang ke sana, mereka akan membunuh Gongsun Ruoxi. Mendengar itu, Tan Yun terbakar amarah. Pada saat ini, adegan Gongsun Ruoxi mengucapkan selamat tinggal padanya ketika dia naik ke tahta raja muncul di benak Tan Yun. Dalam foto itu, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berdiri dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang sambil menangis. Ingat, bukan kamu yang tidak akan menikahi Gongsun Ruoxi-ku dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu setiap saat. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian. Setelah layar memori terputus, Tan Yun, yang duduk bersila, berdiri, dengan niat membunuh di mata bintangnya. Keluarga Murong berani mengancamku dengan Ruoxi. Aku harus membunuh mereka semua. Tan Yun benar-benar marah. Dalam hati Tan Yun, dia memang memiliki hasrat untuk Gongsun Ruoxi, tapi dia tahu itu bukan cinta. Di dalam hatinya, Gongsun Ruoxi adalah sahabatnya. Tan Yun pasti tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, ketika dia adalah murid batiniah, Gongsun Ruoxi diam-diam memuja dirinya sendiri. Apakah itu di dalam hati atau persahabatannya, dengan cinta dan kepribadian lurus Tan Yun, dia harus pergi. Ledakan. Setelah gerbang dibuka, Tan Yun terbang keluar dari menara dengan wajah hijau, memandang Yingying, dan berkata dengan tajam, kecuali kakek dan paman di alam. Rahasia jiwa, panggil yang terkuat dari seluruh klan di dunia, alam kelahiran. Berkumpul di dojo. Tuan, kepala klan Feng dan tetua klan Feng, sedang berlari ke alam eklosion untuk mundur, haruskah Anda memanggil mereka berdua? Tuoba Yingying bertanya dengan hormat.
Lupakan saja, jangan ganggu mereka, kata Tan Yun. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanannya, dia terbang di udara. Kera tua, iblis, kepala cepat besar, kedelapan raja akan keluar untukku. Mata Tan Yun dingin. Itu tuannya. Bawahan patuh. Petik 2 petik 2. Dengan suara hormat, 11 binatang terbang keluar dari menara suci yang indah dan muncul di depan Tan Yun. Sekarang kera iblis pembunuh surga samar-samar merasakan penghalang dari periode pertumbuhan urutan ke-10. Meskipun dia belum dipromosikan ke tahap pertumbuhan, kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Naga emas, singa, dan iblis, baru saja dipromosikan ke tahap awal tier 10. Raja beruang naga surgawi, Raja kelabang yang haus darah, dan Raja elang ungu penakluk jiwa, baru saja dipromosikan ke kesengsaraan penyeberangan tingkat 9. Raja singa dingin pelangi darah, Raja burung merah, Raja buaya harimau naga ben, dan Raja serigala iblis api emas sekarang berada di tahap ke-9 kedewasaan. Raja naga biru sekarang berada dalam periode pertumbuhan urutan ke-9. 1 jam kemudian, dojo yang berjasa. Sekarang ada total 170 orang di wilayah. Di antaranya, Shen Suzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, dan Shen Subing memiliki alam tertinggi dan sama dengan alam ke-8 Tan Yun. Tuoba Yingying, Namong Yukin, Tantai Xianer, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Namong Ruxue sekarang menjadi lapisan ke-7 pelukan wilayah. Sisanya adalah orang dari tingkat pertama hingga ke-6 wilayah itu. Tan Yun mengorbankan pagoda suci yang indah, dan menggantungnya di depan semua orang. Semua masuk, dan aku akan membawamu ke klan Murong dalam 3 hari. Bawahan patuh. Itu tuannya. Setelah 11 binatang buas dan orang-orang kuat menerima perintah mereka, mereka memasuki menara suci yang indah, tetapi Tan Yun dan beberapa wanita tidak masuk. Apa yang terjadi pada Tan Yun? Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk menyerang klan Murong? Zhong Wu Xiao berkata dengan cemas. Berbicara tentang keluarga Murong, dia memikirkan guru Murong Sishi. Xiao, klan Murong mengancamku dengan nyawa Ruoxi dan membiarkanku pergi ke kedalaman pegunungan Tianpu sendirian. Tan Yun berkata dengan dingin. Demi Anda, saya pikir klan Murong mengatur mata-mata Huang Fu Shengzong saya, jadi saya bisa melupakan kesalahannya. Tapi mereka tidak boleh mengancamku dengan nyawa sahabatku. Mereka bermain api dan membakar diri. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao menggelengkan kepalanya dengan keras. Tan Yun, dengarkan aku, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuanku. Saya percaya pada kepribadian tuan saya. Dia jujur dan baik hati. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu terlepas dari perasaan kakak senior Gongsun. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, Xiao, aku berjanji padamu bahwa jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, aku bisa menyelamatkannya. Jika ya, kamu tidak boleh bersyafaat untuknya lagi. Aku pasti akan membiarkan klan Murong melakukannya, tidak tinggal. Zhong Wu Xiao mengangguk setelah terdiam beberapa saat. Tan Yun, Ruoxi adalah gadis yang baik, apakah kamu menyukainya? Shen Subing berpikir serius saat ini. Saya telah emosional, tapi saya tidak bisa berbicara tentang menyukainya. Tan Yun berkata dengan jujur, bahkan jika aku tidak menyukainya, dia dan aku adalah teman dekat ketika aku masih menjadi murid. Selanjutnya, klan Murong telah merencanakan untuk menyerang Huang Fu Shengzongku. Bagaimanapun, klan Murong harus dihancurkan. Setelah Tan Yun berbicara, dia dan beberapa wanita memasuki menara suci yang indah. Setelah Tan Yun memotong seberkas rambut hitam dari keras keikiler, dia menyamar sebagai alis panjang dan janggut besar. Kemudian, kulit tampan dengan fitur wajah mulai menua, seolah-olah menjadi pria berusia 60 tahun. Tujuannya melakukan ini secara alami untuk mencegah keluarga Murong mengenali dirinya sendiri. Setelah dia menyelamatkan Gongsun Ruoxi, dia membunuh klan Murong lagi. Kemudian, setelah Tan Yun meletakkan menara suci yang indah ke dalam lengan bajunya, dia melewati terowongan waktu ke alam rahasia abadi, lalu membuka pintu alam rahasia, dan terbang keluar dari alam rahasia abadi tanpa insiden, dan terbang menuju lembah Baihua 80 juta mil jauhnya. Keesokan harinya, hari sudah mulai senja. Lembah Peri Baihua memiliki kedalaman 3 juta li, dan ada banyak bunga dan rumput liar yang eksotis di lembah. Ini harum dan harum. Ini adalah keajaiban alam yang terkenal di kedalaman pegunungan Tiancai.
Pada saat ini, di tebing jauh di lembah abadi Baihua, ada rumah gua dengan bujur sangkar 100 meter. Pintu masuk gua diatur oleh jalan kuno Murong. Menghadap ke lembah abadi Baihua, tidak mungkin menemukan pintu masuk gua di tebing. Pada saat ini, seorang wanita dengan rok hijau dengan mata indah tertutup di kedalaman gua berbaring diam di tanah. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya bersalju, pinggangnya tak tertahankan, dia memiliki wajah malaikat, dan tubuhnya yang ramping memancarkan keindahan alam yang menawan dan memabukkan. Ini adalah kecantikan murni dan alami yang tidak menggunakan warna pink dan daisy, keindahan riasan polos, tetapi pria normal manapun akan membalikkannya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Gongsun Ruoxi. 2 hari yang lalu, Murong Ningkang memanfaatkan ketidaksiapan Gongsun Ruoxi dan memberinya obat mujarab terlarang. Gongsun Ruoxi, yang telah memasuki ranah rahim teritorial 3 kali lipat, tidak siap dan terpesona. Dia sadar, tapi tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membuka matanya. Selain Gongsun Ruoxi, ada 123 tetua dari ranah klan Murong di dalam gua. Di depan 123 tetua, 4 orang berhenti. Orang pertama adalah Murong Ningkang dari lapisan ke-7 domain. Orang kedua adalah ayahnya Murong Gudao. Orang ketiga adalah kakek Murong Ningkang, Murong Han. Orang ketiga adalah kakek Murong Ningkang, Murong Zeng. Jalan kuno Murong, Murong Han, dan Murong Zeng adalah 3 tingkat kultivasi di alam eklosion. Murong Zeng memiliki kekuatan terkuat, memiliki kekuatan yang sebanding dengan eklosion tahap 6 biasa. Yang kedua adalah jalan kuno Murong, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 tingkat alam eklosion biasa. Yang terlemah adalah Murong Han, yang memiliki kemampuan untuk melawan 4 kemampuan utama dari alam eklosion biasa. Di mata 3 orang, bahkan jika Huang Fu Shengzong kuat, dia mungkin tidak kalah, bahkan jika dia kalah, dia bisa mundur. Jika Tan Yun datang sendirian, tidak akan ada tempat untuk menguburnya. Gongsun Ruoxi berbaring diam di tanah, setetes kristal menembus belenggu kelopak matanya, melintasi kulit yang bisa dihancurkan oleh bom. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar keluarga Murong di rumah gua, menggunakan hidupnya sendiri untuk mengambil ide tercela dan tak tahu malu Tan Yun. Tan Yun, tolong jangan datang, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dalam bahaya karena aku. Gongsun Ruoxi berdoa dalam hati. Cara lama, menurutmu Tan Yun akan datang ke sini? Murong Han mengerutkan kening. Ayah, jangan khawatir. Murong Gudao berkata, dengan cinta dan karakter lurus Tan Yun, dia pasti akan datang. Setelah Murong mengatakan sesuatu, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan mengangkat alisnya, seseorang datang. Murong Han dan Murong Zeng mendengar kata-kata itu dan melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menemukan bahwa seorang lelaki tua dengan janggut besar, berusia sekitar 60 tahun, bergumam dengan cemberut dari langit 50 juta mil jauhnya, orang itu tidak akan berbohong kepada orang tua itu, baik. Lembah Peri Baihua adalah tempat yang bagus untuk bermain. Bagaimana mungkin ada bunga patah jiwa kuno 4000 tahun yang lalu? Oh, tidak ada. Orang tua itu benar-benar sakit dan pergi ke dokter. Saya berharap Baihua Xianggu memiliki obat mujarab yang dibutuhkan orang tua itu. Ibuku, tidak baik menjadi pelacur. Saya mendengar bahwa Kaisar Huang Fu Shengzong sama kuatnya dengan langit, dan kekuatannya telah menghancurkan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, dan telah menyatukan Pegunungan Tianpu. Jika lelaki tua itu tidak dapat menemukan ramuan ini, sepertinya dia hanya bisa meminta bantuan Huang Fu Shengzong. Kemudian, di bawah kesadaran spiritual Murong Han, Murong Zeng, dan Murong Gudao, pria berusia 60 tahun yang mencari obat mujarab dengan cepat datang ke Baihua Immortal Valley. Ternyata itu adalah seorang kultivator biasa yang mencari obat mujarab. Murong Han berkata, mencibir, Huang Fu Shengzong mendominasi Pegunungan Tianpu. Ini konyol. Tidak akan lama sebelum Pegunungan Tianpu menjadi milik klan Murong kita. Murong Gudao memandang ke samping ke arah Murong Han, ayah, dia bisa memasuki lapisan ke-8 alam wilayah, hanya 2 kemungkinan. Pertama, orang tua ini memiliki bakat luar biasa, yang merupakan kualifikasi terbaik. Kedua, lelaki tua ini sama sekali bukan kultivator biasa. Dia mungkin anggota Huang Fu Shengzong. Mungkin Tan Yun mengirimnya untuk menyelidiki kebenaran. Kami akan berdiri diam dan melihat perubahan. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berpura-pura menjadi pria berusia 60 tahun,
masih terbang menuju Baihua Immortal Valley tanpa insiden. Dalam perjalanan, Tan Yun berbicara kepada orang-orang di Linglong Secret Pagoda tanpa keraguan, saya baru saja merasakan 3 helai indera spiritual menyapu saya dari arah Baihua Xianghu. Saya hampir tidak bisa melihat salah satu dari mereka. Orang ini adalah yang terkuat. Saya kira itu bukan tingkat ke-6 dari alam eklosion, atau pembangkit tenaga listrik yang telah melompati tingkat ke-6. Indera spiritual lainnya sedikit lebih lemah, dan harus memiliki kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion. Yang terakhir yang bisa aku rasakan adalah kekuatan lawan berada di level keempat Feathering Realm. Karena alam eklosion 4 kali lipat, dan para biksu di atas 4 kali lipat, baik akan berada di depan Zhongnan Xianshan, atau akan menjadi orang di istana tak terukur. Oleh karena itu, saya kira mereka bertiga pasti bukan dari Zhongnan Xianshan, jika tidak, mereka bertiga tidak akan muncul di klan Murong. Karena mereka berada di klan Murong, itu berarti mereka bertiga adalah yang ketiga, tingkat alam eklosion, tetapi mereka semua memiliki kemampuan untuk menantang di luar tingkat. Kedua, jika ketiganya bukan level ketiga dari alam eklosion, tetapi level keempat, level kelima, dan level keenam dari alam eklosion, maka ketiga klan Murong telah menjadi anggota istana tak terukur. Ingat, tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa melepaskan kesadaran spiritual, apalagi berbicara, agar tidak diperhatikan oleh mereka. Kamu bisa berbicara denganku jika kamu memiliki sesuatu. Setelah transmisi suara, Tan Yun memegang cangkul obat di tangan kanannya, dan menghabiskan 3 jam sehari terbang keluar dari Baihua Immortal Valley. Pada saat ini, masih ada 8 jam tersisa sampai jalan kuno Murong memberi Tan Yun 3 hari lagi. Oh, lelaki tua itu telah berada di jalan selama setahun, dan akhirnya tiba di lembah abadi Baihua dari dinasti Nangong. Tan Yun menghela nafas, menamparkan pinggang malas, dan dengan tidak hati-hati melepaskan indera spiritual. Perasaan spiritual itu seperti gelombang tak terlihat yang mengalir ke 100 bunga lembah abadi, dan ketika itu 3 juta mil jauhnya ke dalam lembah abadi, itu mencapai yang abadi. Jauh di dalam lembah, Tan Yun memejamkan mata, dan rerumputan serta pepohonan di lembah dengan jelas muncul di benaknya. Dengan kemampuan Tan Yun, indera spiritualnya hanya mengamati lembah abadi 100 bunga, dan dia bisa melihat apa yang tidak biasa. Dia menentukan bahwa tebing di kedalaman lembah abadi Baihua telah diatur dengan susunan magis, tetapi sebenarnya ada sebuah gua. Namun, Tan Yun tentu saja tidak bodoh. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi gua, dan dia diberitahu bahwa dia telah melihat susunan ajaib di pintu masuk gua. Tan Yun diam-diam berpikir, di seluruh lembah abadi 100 bunga, ada total 318 rumah gua. Pasti seorang biksu berlatih di sini dalam retret. Hanya gua di tebing, di mana orang lain telah mengatur susunan magis, tampaknya 3 orang kuat dari klan Murong bersembunyi di dalamnya. Aku tidak tahu apakah Ruoxi ada di dalam. Setelah memikirkannya, Tan Yun tiba-tiba tampak gembira dan tertawa terbahak-bahak. Aku menemukannya. Tuhan membuka mataku, lelaki tua itu akhirnya menemukan obat mujarab. Tan Yun tersenyum penuh semangat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju tebing jauh di lembah abadi Baihua. Saat terbang menjauh, Tan Yun juga melepaskan kekuatan medan angin. Tiba-tiba, kekuatan medan angin ribuan meter berputar di sekelilingnya. Tan Yun tampak seperti terbang dengan putus asa, tetapi pada kenyataannya, kecepatan terbang Tan Yun tidak sebaik 30% dari kekuatan penuhnya. Tujuan Tan Yun melakukan ini adalah untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik klan Murong di Emerging Realm. Dilihat dari kecepatan terbangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan sama sekali, hanya perbaikan biasa 8 kali lipat dari Realm Territory. Setelah Tan Yun terbang 3 juta li di langit, dia melayang di depan tebing. 3 kaki di sebelah kirinya adalah rumah gua tempat keluarga Murong bersembunyi. Boom, boom, wow, pada saat ini, semua orang di rumah gua mendengar suara Tan Yun memegang cangkul obat, mencungkil gunung. Di mansion gua, Tetua Agung Klan Murong di kesempurnaan besar alam wilayah, Wu Qingsong, maju selangkah, membungkuk dalam-dalam ke jalan kuno Murong, dan berkata, Patriark, apakah Anda ingin turun dan membunuh orang ini? Murong Gudao mengangguk dan berkata, bunuh itu. Jika kamu membunuhnya, itu berarti dia memang bukan mata-mata yang diatur oleh Tan Yun. Nada samar Murong Gudao mengungkapkan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan. Bawahan patuh. Wu Qingsong berkata begitu dia berkata, dia terbang keluar dari gua dengan peluit.
Karena susunan magis yang dipasang di pintu masuk gua, pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba muncul dari dinding tebing. Ah! Tan Yun, yang sedang menghancurkan segenggam ramuan di tebing dengan cangkul obat, tiba-tiba berteriak. Tan Yun buru-buru melompat ke udara, membungkuk dalam-dalam ke Wu Qingsong, panik dan berkata, "Senior tenang, junior tidak tahu kamu di sini untuk berlatih. Junior pergi sekarang, junior pergi." Tan Yun gemetar, dan dia ingin berbalik dan memegang cangkul obat, ingin terbang. "Kamu semut, jika kamu mengganggu latihan tetua, kamu harus membunuhnya." Wu Qingsong mencibir, tangan kanannya memegang pedang melintas, dan menikam Tan Yun kembali. "Jika Anda ditikam, Anda akan mati dengan pedang." Rumput. Tan Yun mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia mengelak dan memohon belas kasihan dengan suara serak, "Senior, maafkan aku." Pompa. Tan Yun tampak seperti tidak bisa mengelak, meskipun dia lolos dari nasib buruk ditusuk dengan pedang, tetapi lengan kanannya ditusuk oleh pedang Wu Qingsong. Tiba-tiba, darah mengalir seperti tembakan. Dengan kecepatan nyata Tan Yun, dia bisa dengan mudah menghindari Wu Qingsong dengan satu pukulan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu, jika tidak, dia mungkin akan ketahuan. Hal lama, jika bukan karena Ruoxi, itu mungkin ada di gua. Kalau tidak Laozi akan menamparmu sampai mati sekarang. Tan Yun mengutuk keras di dalam hatinya, dan kemudian, setelah terbang dengan kecepatan ratusan kaki di depan, dia berbalik untuk melihat Wu Qingsong. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara wanita cantik dan marah dari ratusan ribu gunung di belakang Baihua Fairy Valley. "Datang, Wu Qingsong, hentikan wanita ini. Sebagai tetua dari klan Murong saya, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Apakah Anda binatang yang membunuh semua orang?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Murong Sishi mengendalikan perahu roh dan mendarat di samping Tan Yun seperti kilat dari tebing setinggi puluhan ribu kaki. Dia mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan terlihat samar-samar, dan pinggangnya tak tertahankan. Pakaiannya sama dengan Tan Yuncu ketika dia bertemu, seperti malaikat yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana. Dia sangat cantik sehingga pria manapun akan memiliki keinginan untuk menaklukkan. Hanya saja wajahnya penuh amarah saat ini. Kemarahan tak berujung. Salah satu bagian dari kemarahan adalah karena Wu Qingsong membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. 9 poin kemarahan lainnya datang dari ayahnya Murong Gudao. Di antara ratusan tetua di klan Murong, tentu saja ada yang adalah penyair. Salah satu tetua, yang membawa Dao Tua Murong, mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa Dao Tua Murong akan menggunakan perintah Gongsun Ruoxi untuk mengancam Tan Yun. Dia baru saja tiba. "Nona." Begitu Wu Qingsong berbicara, dia dipotong oleh Murong Sishi dengan marah, "Diam untukku. Katakan padaku, bagaimana dengan ayahku? Dia memperlakukan muridku Ruoxi, apa yang terjadi?" Wu Qingsong berdiri di udara dengan pedang, dan membungkuk dan berkata, "Kembali ke Nona, bawahan saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Patriark mundur di alam rahasia Murong, bagaimana dia bisa menangkap murid Anda? Kamu masih memberiku tipuan." Murong Si mengangkat bahunya karena marah. Dia melepaskan kesadaran spiritual 7 kali lipat dari alam wilayah, yang meliputi seluruh lembah 100 bunga. Air mata cemas bergulir di matanya, dia berkata dengan marah. "Ayah, 3 strategi yang diberikan putriku kepadamu adalah agar kamu bersekutu dengan Tan Yun. Bagaimana kamu bisa mengambil risiko? Apakah kamu mengambil Ruoxi atau wanita lain Tan Yun? Mengancam Tan Yun, perilaku seperti ini benar-benar tercela. Juga, sudahkah kamu memikirkannya? Itu benar, Ruoxi mencintai Tan Yun, tapi Tan Yun mungkin tidak mencintainya. Bagaimana jika Tan Yun tidak datang? Apa yang kamu inginkan? Putri saya dan Anda telah mengatakan berkali-kali secara pribadi. Bahkan jika Ruoxi bukan wanita yang dicintai Tan Yun, tetapi ketika dia dan Tan Yun masih menjadi murid Huang Fu Shengzong, mereka adalah kehidupan dan kematian persidangan di tanah abadi, medan perang para dewa, salib. Dengan karakter Tan Yun, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya jika dia tidak datang untuk mengurus situasi secara keseluruhan? Jika kamu belum memikirkannya, maka putriku akan memberitahumu. Tan Yun pasti akan menunggu kekuatannya untuk memimpin Huang Fu Shengzong untuk membunuh klan Murong seperti klan Jin dan Batu. Seperti yang dikatakan Murong Sishi, berlutut di perahu roh, tersedak dan berkata, "Ayah."
Semua yang dikatakan putrinya adalah untuk kelangsungan hidup klan Murong. Putri tolong, jangan sakiti Ruoxi. Ruoxi dan Si Yao adalah murid dari putri mereka. Putriku tidak ingin Ruoxi dan Si Yao dilukai dengan cara apapun, tolong hentikan. Jika kamu bisa berhenti, semuanya masih tepat waktu, putriku akan mengirim Ruoxi ke Huang Fu Sengsong. Aku pikir Tan Yun tidak akan membahas masalah ini demi Si Yao. Putri, tolong kamu tidak bisa salah lagi. Jika kamu salah, kamu adalah pendosa klan Murong, dan kamu akan membiarkan klan Murong punah dari benua hukuman surgawi. Boom, boom. Puisi pertama Murong menghantam Lingzu. Ayah, bicaralah. Putriku tahu kau ada di sini. Tan Yun di belakang Lingzu, menatap Murong Sishi. Dia akhirnya mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan Zhong Wu Xiao di menara suci yang indah di lengan Tan Yun, mendengarkan suara Murong Sishi. Suaranya yang tercekik terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu melihatnya? Saya baru saja mengatakan tuanku, ini jelas bukan tipe orang yang tidak tahu malu. Tan Yun, jika klan Murong mendengarkan kata-kata tuanku, saya mohon, jangan bunuh klan Murong. Oke, saya tahu Anda memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu, dan saya harap Anda dapat mengubah prinsip hanya sekali untuk saya. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hati. Dia berkata melalui suara itu, bodoh, jangan menangis, aku berjanji padamu. Terima kasih. Kamu adalah istriku di masa depan, kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tan Yunrou berkata dalam transmisi suara, bodoh kecil, jangan sedih, selama klan Murong berbelok ke pantai, aku akan membiarkan mereka pergi untukmu. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menyerah pada keinginan untuk menangkap Murong Sishi, mengancam Patriark Murong, membiarkan dia melepaskan ide Ruoxi. Dia bisa melihat bahwa Murong Sishi adalah orang yang jujur dan baik seperti yang Si Yao katakan. Dan ayahnya jelas merupakan seorang penjahat yang kejam dan jahat. Boom, boom. Murong Sishi membenturkan dahinya ke daging, dan lembah abadi 100 bunga masih sunyi dan menakutkan, seolah-olah tidak ada orang lain selain dia, Wu Qingsong dan Tan Yun. Ayah, putriku tahu kamu ada di sini. Murong Sishi berteriak, kamu keluar. Suara puisi dan puisi Murong yang cemas dan khawatir berlama-lama di lembah abadi 100 bunga, tetapi jalan kuno Murong di dalam gua tidak keluar, dan dia gemetar karena marah ketika dia mendengar puisi-puisi Murong. Dia memasang penghalang kedap suara, tiba-tiba melihat kembali ke lebih dari 100 tetua, dan meraung, siapa yang memberitahu wanita muda itu, membela kepala klan. Mendengar itu, semua pejabat tinggi memandang Dao kuno Murong dengan putus asa, dan mereka tidak berani mengambil napas. Oke, bukan. Murong Gudao mencibir, kalau begitu bawa kamu keluar setelah Patriark menyelesaikan Huang Fu Sengsong. Pada saat ini, Murong Han mengerutkan kening, Gudao, lihat puisinya. Setelah Murong Han berbicara, Dao kuno Murong melepaskan kesadaran spiritual dan menyelimuti bagian luar. Dia melihat Murong Sishi berdiri di Lingzu, memegang pedang di tangan kanannya di leher batu giok. Karena ranah puisi Murong terlalu rendah, mustahil untuk melihat jalan lama Murong dan pengetahuan spiritual Murong Han mengintipnya. Tangan kanan Murong Sishi, yang memegang pedang patah dan bergetar, bilah tajam menembus kulit leher batu giok, dan untaian darah menetes ke bilahnya. Dia melihat sekeliling lembah abadi 100 bunga yang kosong, matanya tegas dan nada suaranya tegas dan berkata, ayah, putriku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak muncul lagi, putrimu akan mati di sini. 1. Setelah puisi Murong, tidak ada yang menjawab. 2. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. 3. Setelah puisi-puisi Murong selesai, jalan lama Murong masih belum keluar. Murong Sishi tiba-tiba tersenyum, rasa kehilangan yang mendalam mengamuk di hatinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak seberapa dibandingkan dengan tekad ayahnya untuk menyerang Kaisar Huangfu. Ayah, anggap kamu kejam. Murong Sishi mencibir, lalu menatap Baihua Immortal Valley, dan berbisik pada dirinya sendiri, ratusan bunga adalah teman, bahkan jika kamu tidur untuk waktu yang lama, ada apa? Setelah itu, Murong Sishi menutup matanya yang indah, dan saat dia mengayunkan lengan kanannya dengan tiba-tiba untuk berjongkok, tiba-tiba, Tan Yun terbang ke perahu roh, menjulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan meraih tangan kanan Murong Sishi. Kamu membiarkan aku pergi. Murong Sishi memarahi. Aku tidak akan melepaskannya. Ada kilatan di mata Tan Yun, dan dia berkata dengan tulus, nak,
jika kamu tidak menyelamatkan hidupmu, lelaki tua itu telah dibunuh oleh penyihir ini. Jangan impulsif, dengarkan apa yang dikatakan orang tua itu. Menurutku, ayahmu sama sekali tidak ada di lembah ini. Tan Yun berbicara dan berkata dengan marah, jika dia ada di sana, dia hanya bisa menjelaskan satu masalah jika dia tidak keluar. Itu berarti kamu bukan miliknya. Jika demikian, maka ayahmu benar-benar binatang. Tidak, tidak, itu tidak sebagus binatang tepatnya. Dan dari apa yang kamu katakan, lelaki tua itu dapat mengatakan bahwa ayahmu sangat tidak tahu malu. Orang tua itu telah mendengar bahwa Huang Fu Shengzong adalah sekte yang baik. Ayahmu adalah bajingan, dan dia memiliki kemampuan untuk melawan Tan Yun. Sangat kotor mengancam Tan Yun dengan seorang wanita yang menyukai Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, jalan tua murong meraung melalui lembah. Kamu orang tua, berani menghina patriark akan membunuhmu. Wow, detik berikutnya, jalan kuno murong terbang keluar dari gua dan berdiri di udara, memelototi Tan Yun di perahu roh, matanya meledak karena marah. Mengenai Murong Sishi, jalan lama Murong sangat kecewa, bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin keluar untuk menghentikannya. Tapi untuk penghinaan Tan Yun barusan, dia benar-benar marah. Patriark klan Murong yang bermartabat, dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam bulu, sangat dipermalukan oleh semut kedelapan alam wilayah, dia sangat marah. Hal lama, patriark ini secara pribadi membunuhmu, itu kotor. Murong Gudao dengan marah menunjuk Tan Yun, segera berlutut ke patriark dan bunuh diri. Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya. Murong Sishi berkata dengan dingin, karena apa yang dia katakan benar, kamu sangat jahat. Tanpa menunggu puisi dan puisi Murong, Dao kuno Murong melepaskan aura 5 kali lipat yang sebanding dengan alam bulu, dan menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Bang! Dengan suara, Murong Sishi tidak tahan dengan tekanan, lututnya tiba-tiba berlutut di perahu roh. Dan Tan Yun segera membanting, sepertinya dia tidak tahan dengan tekanan, dia berbaring telungkup di perahu roh, dan berteriak, maafkan aku. Maafkan aku. Hal lama, tunggu sampai patriark ini mendidik putrinya, dan kemudian aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Murong Gudao meraung pada Tan Yun, lalu terbang ke udara dan mendarat di perahu roh, menamparkan wajah Murong Sishi. Dengan tamparan di wajah, Murong Gudao berkata dengan marah, menjadi seorang ayah tidak sia-sia membesarkan putrimu. Seperti kata pepatah, tidak beracun dan bukan suami, generasi kekuatan besar mana yang tidak memanjat tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Hatiku ada di dunia untuk ayahku, tetapi kamu membiarkan aku menjadi afiliasi Tan Yun untuk ayahku. Aku benar-benar marah. Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sepertimu? Setelah mendengar ini, Murong Sishi tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat dingin, jalan tua Murong, jangan katakan itu. Kamu belum keluar sejak aku bunuh diri. Sejak saat itu, aku tidak punya milikmu, ayah. Gongsun Ruoxi adalah muridku. Aku membawanya dari Huang Fu Shengzong ke keluarga Murong untuk melindunginya, bukan untuk kau gunakan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebelum puisi Murong menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar lagi oleh Dao kuno Murong, dan meraung lagi dan lagi, kamu bajingan, aku ingin membunuhmu. Tidak, ayah. Dengan suara cemas, Murong Ningkang bergegas keluar dari gua dan mendarat di perahu roh, menghalangi Murong Sishi yang berlutut di perahu roh dengan tubuhnya. Ayah, kamu tidak bisa membunuh adikku. Murong Ningkang berlutut di tanah, menangis, tolong. Keluar dari sini. Murong Gudao berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, saudara perempuanmu, aku akan membunuhmu. Jalan tua, jangan impulsif. Ya, jangan impulsif. Dengan dua desahan lama, Murong Han dan Murong Zeng juga terbang dari gua dan mendarat di perahu roh. Pada saat ini, Murong Sishi menghadapi saudara laki-lakinya, kakeknya, dan Taizu yang membantunya memohon, dia tiba-tiba tertawa sedih, kamu dan Patriark Murong adalah orang yang sama. Ketika aku bunuh diri, kamu tidak menghentikannya. Sekarang kamu adalah orang yang sama, berlari keluar dan melakukan sesuatu. Konyol. Saya selalu menganggap kakak, ayah, kakek, dan kakek saya sebagai orang-orang tersayang, bahkan jika saya memberikan hidup saya untuk Anda, dan Anda, hehehe, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jalan tua Murong, bunuh jika kamu mau. Sudah kubilang, klan Murong akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Mendengar ini, wajah Murong Gudao membiru, dan dia tanpa ragu berteriak, saya, Murong Gudao,
sebagai kepala patriark, mengumumkan bahwa puisi Murong bersalah atas hukuman. Tidak ada yang bisa menengahi. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang lemah di dalam gua dan tidak dapat membuka matanya, terus meneteskan air mata di pipinya. Dia benar-benar bersyukur dan tersentuh, kasih sayang guru untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Murong Han dan Murong Zeng di Lingzu menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu, dan berhenti berbicara. Murong Ningkang melihat ke belakang dan menatap Murong Sishi dengan gumaman air mata. Dia melihat ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Murong Sishi. Kakak, Murong Ningkang tersedak dan berkata, cepat akui kesalahanmu pada ayah. Kamu diam? Aku tidak punya murid sepertimu. Murong Sishi berkata dengan dingin, apakah kamu masih laki-laki? Kamu sangat mencintai Gongsun Ruoxi, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Mendengar ini, Murong Ningkang pun marah. Kakak, demi keluarga, kupikir semua pria akan membuat pilihan ini sepertiku. Murong Sishi menatap Murong Ningkang dengan mata merah, dan berkata, benarkah? Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu masih ingat Tan Yun? Dia mendobrak kota Kekaisaran Nangong dengan kematiannya demi wanita tercintanya, dan menyelamatkan Nangong Yukin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa dia adalah pria sejati, dan kamu tidak tahu malu seperti Murong Gudao. Cukup. Murong Gudao menatap Murong Sishi dengan wajah hijau, dan berkata, pergi ke neraka. Dengan mengatakan itu, Murong Gudao mengangkat tangannya dan mengambil gambar puisi Murong. Jika tidak ada keraguan untuk difoto, Murong Sishi akan menghancurkan jiwanya. Orang-orang seperti Murong Gudao tidak kejam, dan mereka bertarung dengan Tuo Balin yang membunuh saudara dan ayahnya. Matilah, kamu lumpuh. Aku di sini untuk melihat bagaimana kamu membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang berbaring di perahu roh, tiba-tiba melakukan kekerasan, dan tangan kanannya memegang tangan Murong Sishi seperti kilat. Pada saat yang sama, Tan Yun mencubit bagian belakang leher Murong Ningkang dengan tangan kirinya. Tan Yun menggambar bayangan dari kehampaan dan menembak ke dalam rumah gua sebelum semua orang selesai. Alasan mengapa Tan Yun memasuki rumah gua pada saat ini adalah karena dia menilai bahwa ada 3 pembangkit tenaga listrik di alam eklosion dari 3 indera spiritual yang telah menyelimutinya. Karena Tan Yun sekarang dipromosikan ke tingkat ke-8 dari domain, jiwanya hampir sekuat tingkat ke-4 dari tingkat eklosion. Dia baru saja melihat dari perahu roh bahwa Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng adalah level ketiga dari level eklosion. Meskipun dia tidak yakin apakah ada alam eklosion yang kuat di dalam gua, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Jadi, dia dengan tegas menyelamatkan Murong Sishi. Selamatkan dia karena dia adalah Tuan Xiao dan Ruoxi. Alasan mengapa Murong Ningkang ditangkap hidup-hidup adalah karena jika ada 3 kemampuan utama di alam eklosion di dalam gua, dia akan memiliki perlindungan setelah masuk ke dalam gua. Saat Tan Yun memasuki rumah gua, dia menggunakan murid surgawi kosmiknya, dan matanya melesat dengan lampu merah misterius. Tiba-tiba, ratusan tetua di rumah gua tercengang seperti ayam kayu. Setelah Tan Yun menemukan Gongsun Ruoxi terbaring jauh di dalam rumah gua, dengan lambaian tangan kanannya, pagoda suci yang indah muncul dari udara tipis dari rumah gua besar. Xiao, bawa Ruoxi ke menara. Keratua, pria besar, Moer, Yukin, Su Bing, Yingying, Yukin, kamu harus keluar terlebih dahulu untuk menantang 3 alam eklosion yang kuat. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Murong Oldway, Murong Han, dan Murong Zeng bergegas masuk ke dalam gua dengan marah. Kamu siapa? Murong Gudao berkata dengan suara serak, lepaskan anakku. Aku akan melepaskan ibumu. Tan Yun menyeringai, dan tiba-tiba, suaranya terdengar dari benak ratusan tetua klan Murong, beri aku untuk membunuh ketiganya dengan cara apapun. Tiba-tiba, di mata 3 trio Murong Gudao yang marah, ratusan tetua mengorbankan senjata ajaib mereka untuk membunuh ketiganya di pintu masuk gua. Pada saat ini, Zhong Wuxiao dengan cepat mengambil Gongsun Ruoxi dan memasuki menara suci yang indah. Tan Yun memeluk tangan kanan Murong Sishi dengan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual melonjak keluar, menusuk alis Murong Sishi yang tidak curiga, dan membatasi kolam spiritualnya. Kemudian Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Murong Sishi yang lemah ke menara 12 lantai. Pada saat ini, kera iblis, naga emas dan singa, Su Bing, Yingying, dan Yukin telah terbang keluar dari menara.
Datang. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci Linglong tiba-tiba menyusut dan terbang ke telinga Tan Yun. Bangun ke dewa. Pada saat ini, Murong Zeng melihat ratusan tetua yang terbunuh, dan dia berteriak, dan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, menutupi para tetua. Tiba-tiba, ketika para tetua tampak bingung dan sadar, kera iblis pembunuh surga menari dengan tongkat hitam dan sudah memasuki para tetua. Boom, boom. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tetua tersapu oleh batang hitam, dan seluruh tubuh terkoyak, dan saat serangkaian janin berkabut terbang keluar dari mayat, Tan Yun meledak dan berteriak, kera tua kembali. Api Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, muncul di depan kera iblis pembunuh surga, dan telapak tangan kanannya terdorong keluar. Merayu. Tiba-tiba, api ungu Meng Agung menyembur dari telapak tangan kanan Tan Yun, menelan semua janin abadi, dan 90 tetua yang tersisa dari para tetua. Ah! Patriark tolong. Inilah nyala api. Tolong. Tidak. Petik 2. Jeritan orang-orang yang melumpuhkan, banyak janin halus, dan lebih dari 50 tetua yang terlambat untuk melarikan diri dari gua dibakar menjadi kehampaan. Tiba-tiba, api Hongmeng setinggi 900 meter membakar dinding batu gua menjadi lubang besar. Hancurkan dewa. Murong Zeng, yang terkuat, tiba-tiba bergegas ke api Hongmeng dan mengejutkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba api Hongmeng runtuh dan berubah menjadi percikan api, tidak dapat berkumpul dengan cepat. Hentikan untuk Lao Su. Tan Yun mencubit Murong Ningkang, yang pucat ketakutan, dengan tangan kirinya, dan berteriak. Mendengar hal tersebut, Murong Zeng, Murong Han, dan Murong Old Road yang menjaga pintu masuk gua tidak segera mengambil tindakan. Murong Gudao menatap kera iblis pembunuh surga di belakang Tan Yun dengan mata merah, dan berkata dengan tajam, kera iblis ada di sini, apakah kamu Tan Yun? Iya, itu Master Sekte. Tan Yun berkata dengan wajahnya yang keriput, dengan cepat menjadi lebih muda, dan kemudian Tan Yun merobek alis dan janggutnya yang panjang dengan tangan kanannya. Ayah, selamatkan aku, kata Murong Ningkang ngeri saat Tan Yun mencubit bagian belakang lehernya. Ada sentuhan ketegasan di mata Murong Gudao, anakku, untuk tujuan besar klan Murong, kamu hanya bisa mengorbankan dirimu. Murong Ningkang putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan begitu kejam. Sayang, jangan khawatir, untuk ayah dan kakekmu, Taisu, kamu pasti akan membalaskan dendamu. Kata Murong Gu, melihat kembali ke Murong Han dan Murong Zeng. Murong Zeng berkata dengan marah, aku akan melawan kera iblis. Haner dan Gudao akan membunuh semua orang. Membunuh. Suara Murong Zeng berkedip ke arah rumah gua untuk membunuh. Ledakan itu untukku. Kera iblis pembunuh surga berteriak, dan kekuatan magis menyembur keluar dari tubuhnya pada saat ukurannya melonjak. Boom. Bersamaan dengan suara keras, tiba-tiba, tebing setinggi 100.000, dan runtuh. Boom. Boom. Selama peledakan kerikil, jalan kuno Murong, Murong Han, dan Murong Zeng naik ke langit dari gunung yang runtuh. Mengaum. Dengan raungan kemarahan, kera iblis juga bergegas keluar dari gunung yang runtuh, dan dia mengambil tongkat hitam besar, dan bertarung dengan Murong Zeng. Saudari Moer, bunuh. Segera setelah itu, naga dan singa emas, yang tingginya 800 meter, dan iblis yang panjangnya lebih dari 2000 meter, memancarkan aura tirani dari tahap ke-10 dari tahap awal, bergegas keluar dari gunung, dan dua binatang buas membunuh Murong Han. Murong Han langsung terkejut, dan mundur ke kehampaan saat bertarung. Setelah itu, Tan Yun di gunung meroket hingga 200 kaki. Setelah Murong Ningkang diremas dengan tangan kirinya, dia dan Sen Subing, Tuo Baiying, dan Nangong Yukin bergegas keluar dari gunung yang runtuh dan pergi ke jalan kuno Murong. Nangong Yukin mengorbankan pedang primordial untuk pertama kalinya. Meskipun dia hanya lapisan ke-7 dari alam embrio wilayah, dia juga memiliki 3 kemampuan utama dengan alam eklosion setelah dia menggunakan seni pedang primordial. Sen Subing secara alami juga memilikinya. Hei, Tan Yun Mei meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng di dalam hatinya. Memegang pedang ilahi Hongmeng, dia memandang Tuo Baiying dan berkata, kamu memimpin semua orang untuk membunuh para tetua klan Murong. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan tajam, semua orang di menara mendengarkan, membunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, 8 raja klan besar, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga janin domain Huang Fusein Sek Domain, semua terbang keluar dari menara, mengikuti Tuo Baiying ke langit, lebih dari 40 tetua Murong panik,
bunuh agresif. Pada saat ini, Dao Kuno Murong melangkah ke udara, pedang terbang senjata peri bermutu tinggi, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia memandang Sen Subing, Namong Yukin, dan Tan Yun yang terbang ke arahnya dengan mencibir, dengan arogan dan tegas. Semua tetua klan Murong mengikuti perintah, jangan bertarung keras dengan orang kuat dari wilayah Sekte Suci Huangfu. Ketika pemimpin klan menghancurkan ketiga Tan Yun, aku akan membantumu. Bawahan patuh. Lebih dari 40 tetua klan Murong tersebar dari lembah abadi Baihua. Membunuh. Tuoba Yingying memegang pedang di tangan kanannya, dan terbang ribuan mil ke kehampaan dalam tendangan voli terkemuka, membunuh musuh 8 kali lipat di alam wilayah dengan satu pedang. Murong Gudao dengan dingin menatap Tan Yun, Sen Subing, dan Namong Yukin yang telah membunuh di udara, dan meraung, Tan Yun, kepala klan bersumpah bahwa aku akan menghancurkanmu hari ini, aku akan membawa semua orang ke alam rahasia, jiwa, rahasia abadi, dan rahasia Huangfu, terburu-buru untuk membunuh, dan tinggalkan satu saja, biarkan seluruh Huangfu Sengzong Anda dikuburkan untuk putra saya. Aku akan menemani leluhurmu. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan kemudian dia mentransmisikan ke Sen Subing dan Namong Yukin, jangan melawannya dengan keras, bantu aku menahannya 3 napas, aku ingin mengatur kecepatan pedang bertarunglah dengan cepat. Oke, setelah Sen Subing mentransmisikan suara, dia menggunakan penghalang dewa yang terperangkap. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius 13.000 li itu keras, dan penghalang dewa yang terperangkap dengan diameter 26.000 li muncul, menutupi Tan Yun, Namong Yukin, dan jalan kuno Murong. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu menjadi ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba, ruang master di penghalang naik dari radius 12 juta menjadi 130.000 mil. 3 anak kecil, patriark ini memberitahumu bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, semua metodemu sia-sia. Istirahat untuk klan ini. Murong Gudao malu dengan lelucon itu, dan kekuatan angin seperti tsunami, guntur, dan surga melonjak keluar dari tubuhnya, dan itu dengan cepat berasal dari tirai tipis penghalang dewa yang terperangkap. Yukin, kekuatanku terlalu rendah, dan penghalang dewa yang terperangkap tidak dapat menahan serangannya. Jika kamu dan aku tidak kehilangan waktu dan kecepatan ruang di penghalang, kecepatannya dapat ditingkatkan 10 kali lipat, bunuh. Setelah Sen Subing melewati transmisi suara, memegang pedang terbang dengan atribut waktu dan ruang yang luar biasa, kecepatannya melonjak dalam pesona, dan dia tampak serius saat membunuh jalan kuno Murong, dan berkata dengan dingin, Time and Space Bible Time and Space Seni Pedang Suci. Gaya ketiga dari pedang suci temporal seni waktu dan ruang 1000 pedang. Sen Subing, yang terbang dalam tendangan voli, berputar dengan pergelangan tangannya yang cemerlang, dan pedang terbang itu perlahan berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius. Berdengung. Su, Ho. Tiba-tiba, kekosongan dalam jarak 100 mil di sekitar jalan kuno Murong, ketika turbulensi hebat, 1000 cahaya pedang berubah dari kekuatan domain waktu dan ruang, dengan kekuatan menembus kekosongan, membunuh jalan kuno Murong ke segala arah. Patriark tidak takut pada 5 kemampuan utama dari alam bulu, bagaimana kamu bisa takut pada kalian 3 semut? Jalan kuno Murong meraung, basmi pemimpin klan. Om, tiba-tiba, 1000 angin, guntur, dan kekuatan surgawi seperti ular piton meledak dari tubuh Dao kuno Murong dan menelan cahaya pedang dari Dao atas. Boom, boom. Di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga, 1000 cahaya pedang meledak. Tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Namong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan aura tak terlihat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu. Segera setelah itu, aliran kekuatan alam kuno putih susu mengelilinginya seperti naga. Tangan kiri Namong Yukin berayun sangat cepat di depan dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk menciptakan lintasan misterius. Seni pedang dari gurun besar, gurun besar. Tiba-tiba, tangan kirinya yang menari membentuk segel di dadanya, memegang pedang suci, dan kecepatannya meningkat tajam. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas jalan kuno Murong dan menebasnya dengan pedangnya. Om, cahaya pedang putih yang panjangnya ribuan kaki, langsung ditembakkan dari pedang suci prasejarah, menukik ke bawah dan menembus kehampaan, membuat kehampaan dalam radius ribuan mil terkoyak. Cahaya pedang putih dipenuhi dengan suasana yang kaya dan liar, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya, dan dipenggal ke jalan kuno Murong. Istirahat untuk klan ini,
Karena berada di penghalang dewa yang terperangkap, kecepatan cahaya pedang meningkat 10 kali lipat. Jalan kuno Murong, yang tidak bisa mengelak, memegang pedang terbang dengan sifat angin dan guntur, dan bahkan melayang ke langit, membanting pedang. Menusuk. Cahaya pedang dengan kekuatan surga guntur di lautan awan, dengan kekuatan guntur, membubung ke langit dan menabrak cahaya pedang dengan aura liar. Boom! Suara keras terdengar dari langit, kekuatan angin, guntur dan surga, pedang cahaya, pedang putih kekuatan angin, guntur, dan kekuatan pedang putih aura liar, menelan ke arah Namong Yukin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Namong Yukin tidak dapat menghindarinya bahkan jika kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Pada saat kritis ini, kekuatan waktu dan ruang menyembur keluar dari tubuh indah Sen Subing, melakukan langkah ajaib ruang dan waktu. Desir, Sen Subing tiba-tiba menjadi transparan, dan langsung muncul di belakang Namong Yukin. Dia dengan keras mendorong Namong Yukin dengan kedua tangan, dan Namong Yukin segera lolos dari pedang mematikan. Pompa, Sen Subing tidak bisa menghindar, dan terkena ujung cahaya pedang di ujung bahu kanannya, memotong sepotong daging dan darah. Keciut. Segera, Sen Subing dan Namong Yukin dengan cepat melarikan diri ribuan mil jauhnya. Putri kedua melihatnya, seperti yang dikatakan Murong Gudao, meskipun orang ini hanya tahap ketiga dari alam eklosion, ia memiliki kemampuan untuk melompati tahap kelima. Boom! Dengan suara keras, ketika kekuatan Fenglei Heavenly Dao yang dilepaskan oleh jalan kuno Murong akhirnya membombardir tirai cahaya penghalang dewa yang terperangkap, penghalang dewa yang terperangkap meledak berkeping-keping dari langit. Membunuh. Murong Gudao meraung marah, memegang pedang untuk membunuh wanita kedua. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang berencana untuk membentuk formasi pedang besar Hongmeng Tu, membatalkan rencananya saat ini. Sebaliknya, sosoknya melintas, memegang Sen Subing dengan tangan kirinya dan Namong Yukin dengan tangan kanannya, memimpin kedua putrinya menuju. Naga emas dan singa 50.000 mil jauhnya melarikan diri. Karena Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan dirinya, Sen Subing dan Namong Yukin, dia bisa memiliki kekuatan pertempuran dengan 4 biksu di alam eklosion, dan tidak akan ada peluang untuk menang melawan Dao kuno Murong yang kekuatannya sebanding dengan alam eklosion 5 kali lipat. Patriark melihat kemana kamu melarikan diri. Murong Gudao terus berputar, seperti dewa petir yang turun ke dunia, seperti dewa guntur yang turun ke bumi, dan menembak ke arah ketiga Tan Yun. Pada saat ini, 50.000 mil jauhnya di kehampaan, naga emas tahap 10, dewa, singa, dan iblis, di bawah upaya bersama, mereka baru saja mulai bertarung dengan Murong Han, dan mereka mengalahkan Murong Han dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, Murong Han akan mati paling banyak. Sama seperti naga emas, dewa, singa, dan Moer mengepung Murong Han, tiba-tiba, suara kecemasan ditransmisikan ke telinga kedua binatang itu. Orang besar, Moer, Subing, Yukin dan aku akan berurusan dengan dia, dan kamu akan menghadapinya. Patriark Murong. Tan Yun sombong. Dengan kekuatan kedua binatang itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Murong Dao kuno, dia akan seimbang. Tetapi ketika dia dan putri keduanya berurusan dengan Murong Han, hanya ada satu jalan buntu. Itu tuannya. Setelah naga emas dan singa berkata dengan suara yang dalam, Saudari Moer, mari kita bunuh Patriark Murong bersama-sama. Oke, iblis, yang tingginya lebih dari 2000 meter, melaju di sekitar tubuh naga besar, berbalik dan melewati 3 Tan Yun, bergegas menuju Dao kuno Murong yang datang dengan kagum, dan bertarung sengit dengan Dao kuno Murong. Pada saat ini, Murong Han melihat dua binatang buas mengepungnya, digantikan oleh Tan Yun dan Sen Subing di tingkat ke-8 wilayah-wilayah, dan setelah Namong Yukin di tingkat ke-7. Wajah tuanya yang keriput mekar seperti bunga krisan, dan dia menyeringai. Orang tua itu tidak bisa mengalahkan singa dan naga iblis dari tahap ke-10 dari tahap awal. Jika Anda tidak dapat membunuh semut dari 3 domain Anda, maka lebih baik untuk membunuh mereka. Tan Yun, terutama kamu bajingan, membunuh cucu tua, dan yang tua akan membiarkan kalian semua mati. Setelah menyeringai, Murong Han dipenuhi dengan 4 kekuatan surga, emas, kayu, air, dan api, memegang tombak dengan 4 atribut pada saat yang sama, dan membunuh 3 Tan Yun. Subing dan Yukin menahannya. Teguran Tan Yun datang dari telinga kedua gadis itu. Segera, kedua gadis itu menunjukkan kekuatan magis mereka dan membunuh Murong Han. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, 11 atribut pedang terbang dari emas, kayu, air, api,
bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak keluar dari udara tipis dari cincin Tan Yun Qiankun, dan kemudian melayang ke langit. Kecepatan cahaya melesat dua setelah ribuan mil kekosongan, tampaknya bergerak dalam kecepatan berbentuk cincin, dan tirai berkabut cahaya Hongmeng pecah. Dalam sekejap, di balik pembentukan formasi Hongmeng, kekosongan di dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 22.000 mil. Murong Han memegang tombak, menari dengan bayangan tombak yang berisi 4 kekuatan surga, kayu, air, dan api, menembus kehampaan, dan menembak ke arah 3 Tan Yun. Dia berkata dengan nada mendominasi, bahkan jika formasi pedang ini kuat, itu juga diatur oleh semut 8 kali lipat dari alam janinmu. Kalian bertiga semut, yang bukan lawan dari cara lama putraku, bersatu untuk melawan yang lama. Hahaha, yang bodoh tidak kenal takut. Mendengar ini, Tan Yunfu tersenyum, matanya suram, dan dengan tegas berkata, pemenjaraan kayu. Kemudian, Tan Yun berkata dalam hati, Abyss of Death, gelombang ruang. Pada saat ini, Tan Yun segera menggunakan 3 kekuatan magis di arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Saat Tan Yun menunjukkan 3 kekuatan magis dalam formasi pedang Hongmeng Tu Divine, dalam sekejap, ada suara siulan keras dari formasi pedang Hongmeng, dan aliran udara membunuh menyelimuti Murong Han. Tapi melihat segala arah Murong Han dalam kehampaan, kekuatan kayu hijau seperti ular sanca raksasa, menonjol dari susunan pedang Hongmeng, terjalin seperti kilat untuk membentuk tangan raksasa terbuka dengan kekosongan yang retak. Tanpa peringatan, Murong Han dipegang di telapak tangannya. Sungguh kayu yang kuat. Murong Han di tangan raksasa-raksasa itu terkejut. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Hancurkan ke yang lama. 4 kekuatan surga, kayu, air, dan api tubuh Murong Han meledak dan menghantam tangan raksasa itu. Tiba-tiba, tangan raksasa-raksasa yang dipegang erat-erat mulai membengkak. Setelah Murong Han mendapatkan kembali kebebasannya, dia memegang pedang terbang dan menari, dan cahaya pedang segera mengamuk, menghancurkan tangan raksasa-raksasa itu menjadi berkeping-keping. Serangga kecil, aku juga ingin berurusan dengan yang lama. Tan Yun, kamu luar biasa. Tawa menyeringai Murong Han berhenti tiba-tiba. Karena ketika dia melarikan diri dari penjara kayu cincang, jurang kematian yang dilemparkan oleh Tan Yun seperti titik hitam beras, tiba-tiba naik dari atas kepala Murong Han, berubah menjadi pusaran air hingga 100.000 kaki. Makan dia. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, ada bilah kematian tak berujung yang panjangnya ratusan kaki, dan kecepatan cahaya berputar untuk menelan Murong Han yang tidak bisa mengelak. Apa? Murong Han menjerit seperti babi. Meskipun dia menghancurkan bilah kematian yang keras dengan pedangnya, ada terlalu banyak bilah kematian, dan ratusan dari mereka terlihat di tubuhnya yang menghindar. Luka tulang, seolah disiksa oleh Ling Qi. Meskipun Murong Han mengerikan, tapi untungnya dia melindungi titik-titik vital tanpa cedera fatal. Agar yang tua hancur, Murong Han, yang telah melambat, bergegas ke pedang terbang di tangan kanannya dengan kekuatan 4 atribut di tubuhnya. Sambil menghindari pedang kematian, sambil melindungi titik-titik vital, dia menari pedang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, ada ratusan ribu kaki surga. Cahaya pedang kekuatan, meledak dari jurang kematian. Dang-dang-dang. Ratusan lampu pedang kekuatan surgawi, tanpa henti memotong dan menghancurkan bilah kematian yang membanjiri dia di jurang seperti ikan di jurang, dan membombardir jurang maut. Boom! Boom! Murong Han layak untuk melompat untuk menantang kekuatan 4 kali lipat dari alam eklosion. 4 atribut kekuatan cahaya pedang surgawi yang dia gunakan di bawah cederanya, disertai dengan semburan suara yang memekakkan telinga, menghancurkan jurang kematian. Murong Han seperti hantu yang bergegas keluar dari tangki darah. Dia memiliki wajah yang menyeramkan. Ketika dia berpikir bahwa metode Tan Yun dihancurkan oleh dirinya sendiri, adegan yang mengejutkannya terjadi lagi. Wow, dia merasakan suara ombak yang datang dari belakangnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia segera ditelan oleh ombak yang diubah oleh kekuatan ribuan mil ruang angkasa. Murong Han, yang berada di gelombang ruang angkasa, merasakan kekuatan mengikat yang kuat menindas dari segala arah, memperlambat kecepatan gerakannya sebesar 20%. Dengan cara ini, keuntungannya menjadi lebih cepat dari Tan Yun, Shen Subing, dan Namong Yukin menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit lebih lambat dari kecepatan ketiga Tan Yun. Subing.
Yukin, cepat masuki gelombang ruang dan lawan dia dengan sengit. Tan Yun berteriak sambil memegang teknik pembunuhan ilahi Hongmeng, melayang di langit di atas gelombang ruang. Pada saat ini, Murong Han ingin melarikan diri dari puluhan ribu mil ruang angkasa dan kemudian melakukan serangan balik, dan begitu Tan Yun berpikir, gelombang ruang bergerak bersamanya di kehampaan kosmik. Murong Han menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan Tan Yun menginginkan hasil ini. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, yang lama akan hancur untukmu. Murong Han akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan gelombang ruang angkasa, Sen Subing, yang menggunakan Alkitab Waktu dan Ruang, dan Namong Yukin, yang menggunakan ilmu pedang prasejarah, telah memasuki ruang angkasa dengan pedang mereka. Dalam air pasang, bergabunglah untuk melawan Murong Han. Kedua putri berkelahi dengan Murong Han dalam gelombang ruang. Meskipun mereka tidak terpengaruh sama sekali, mereka masih memimpin. Jika ini terus berlanjut, putri kedua akan mati paling lama. Waktu yang deras. Tan Yun memiliki ekspresi serius. Dalam kekosongan dalam formasi pedang Hongmeng, semburan waktu setebal 1.500 mil turun dari langit. Dengan kekosongan yang runtuh, itu meledak ke dalam gelombang ruang dan menelannya. 3 orang dalam pertarungan sengit. Tan Yunai adalah penguasa formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dengan satu pemikiran, Sen Subing dan Namong Yukin tidak bisa merasakan waktu yang tersapu. Sialan Tan Yun, bakat macam apa kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak atribut yang berbeda? Murong Han, yang berada dalam pertempuran sengit dengan gadis kedua, mengeluarkan raungan histeris. Tetapi melihat bahwa di bawah semburan waktu yang kejam, tubuh berdaging aslinya mulai memudar dengan kecepatan lambat. Pompa, Namong Yukin mengambil kesempatan untuk melangkah, tubuh Miao Men muncul seperti hantu, muncul di sisi kiri Murong Han, dan memotongnya ke lehernya. Memanggil. Setelah Murong Han lolos dari pedang mematikan, tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba bergerak ke kiri, menusuk dada Namong Yukin. Namong Yukin menarik diri dan melakukan tendangan voli, memegang pedang dengan tergesa-gesa untuk diblokir. Sen Subing telah membunuh Murong Han dengan pedang. Tampaknya itu adalah rencana untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Murong Han ingin membunuh Namong Yukin dengan luka serius, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia telah terluka, jika lukanya semakin parah, bahkan jika dia membunuh Namong Yukin, dia akan tetap dikepung dan dibunuh oleh Sen Subing dan Tan Yun. Saya telah berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, dan akhirnya saya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam eklosion. Aku tidak boleh mati. Setelah mengambil keputusan, Murong Han menyerah untuk membunuh Namong Yukin. Dia meraung, dan berusaha keras untuk membunuh Sen Subing. Dia telah menilai pada saat ini bahwa Namong Yukin tidak sekuat Sen Subing. Menurutnya, selama dia membunuh Sen Subing, dia tidak akan memiliki tekanan untuk berurusan dengan Tan Yun dan Namong Yukin. Apakah itu benar-benar bebas stres? Jika dia tahu bahwa Tan Yun lebih kuat dari Sen Subing, dia tidak akan tahu bagaimana dia memikirkannya. Murong Han menggunakan pedangnya untuk membunuh Sen Subing. Pedang itu rumit dan mematikan, dan Sen Subing merasa malu. Tan Yun, kau bajingan kecil telah melakukan segala yang mungkin, itu bagus. Kamu bisa menonton dan membunuh wanitamu. Murong Han mencibir lagi dan lagi, meskipun dia terluka, dia semakin berani. Melakukan segala cara, bunuh aku seorang wanita, hanya mengandalkanmu, bajingan tua. Tan Yun tertawa, kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras ke pedang besar pembunuh di tangan kanannya. Pada saat ini, napas Tan Yun naik dengan liar, dan dia dengan cepat menerobos alam rahim tingkat ke-9. Kesempurnaan besar, itu tidak berhenti sampai alam eklosion tingkat ketiga. Jelas Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan napasnya melonjak liar. Merasakan napas Tan Yun, Murong Han benar-benar kacau. Subing, Yukin, dan Murong Han telah terluka. Setelah pertempuran sengit dengan pria besar dan iblis, dia bertarung dengan kita lagi. Sekarang, kekuatannya telah menurun dari puncaknya. Tan Yun berkata kepada gadis kedua, kamu dengan cepat melarikan diri ke kedua sisi, dan setelah kamu membawaku untuk menyerangnya, kita akan membunuhnya bersama. Mendengar itu, Sen Subing berhenti bertarung dengan Murong Han, dan setelah melakukan langkah hantu ruang dan waktu, dia berbalik dan melarikan diri dari arus waktu dan gelombang ruang. Namong Yukin, yang hendak membunuh punggung Murong Han, segera berbalik dan bergerak dalam arus ruang dan waktu. Apakah kamu tidak ingin membunuh yang lama?
Ada semacam jangan lari. Murong Han sangat marah sehingga dia tersenyum, matanya yang berlumpur menunjukkan sentuhan licik. Dia tiba-tiba bangkit dari gelombang ruang angkasa, dan menggambar busur besar di kehampaan. Setelah melewati arus waktu, kecepatannya meningkat tajam. Tan Yun terangkat ke langit. Tan Yun Miscellaneous, apakah Anda pikir Anda telah menggunakan metode rahasia untuk menaikkan napas Anda ke tingkat ketiga dari Eclosion Realm, dan Anda adalah lawan lama? Hal-hal yang dikuasai dan pintar, yang lama akan menggagalkanmu dan membalaskan dendam cucuku Ningkang. Mendengar ini, mata Tan Yun bersinar dengan kilau haus darah. Siapa yang pintar, kamu akan segera mengerti. Setelah berbicara, Tan Yun meraung di dalam hatinya, Hong Meng membunuh Tuhan. Tiba-tiba, Tan Yun mengangkat pedang pembunuh ilahi Hong Meng ke arah Murong Han, yang melayang ke langit, dan mengayunkan pedang. Kekuatan magis pamungkas artefak pedang Hong Meng. Ini juga merupakan jenis seni pedang keempat, kekuatan magis yang paling kuat. Menusuk, merayu. Tiba-tiba, bayangan pedang Hong Meng 1000 zang yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan kekosongan 20.000 mil di langit sambil menangis, dan menebas ke arah Murong Han dari bawah ke atas. Kecepatannya meningkat 3 kali lipat dalam rangkaian Hong Meng 2 Excalibur. Selain itu, Tan Yun menggunakan pedang besar Hong Meng untuk menunjukkan kekuatan gaibnya. Setelah Hong Meng membunuh para dewa, kekuatan-kekuatan gaib ini menjadi lebih kuat. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat kuat. Murong Han mengguncang seluruh tubuhnya, dan kemudian berkata dengan dominan, dilihat dari aura pedang, pedang ini memang kuat, tetapi masih tidak bisa bersaing dengan yang lama. Tidak ada keraguan bahwa Murong Han adalah yang kuat. Dari nafas pedang Tan Yun, dia dapat menilai dengan yakin bahwa pedang ini tidak dapat bersaing dengan dirinya sendiri. Selain itu, Murong Han tahu bahwa kecepatan pedang yang ditebaskan ke arahnya tidak dapat dihindari. Tidak peduli apakah pedang ini kuat atau tidak, saya harus melawannya. Hancurkan ke yang lama. Murong Han naik ke langit tanpa rasa takut, dan mengayunkan pedangnya yang paling kuat. Ledakan. Murong Han mengayunkan pedangnya, dan kekosongan itu segera runtuh, dan cahaya pedang terang sepanjang 3000 meter menebas ke arah cahaya pedang berkabut Hong Meng. Pedangnya mengandung dominasi emas, keuletan kayu, luasnya air, dan kekuatan api. Ledakan. Dua sinar pedang saling bertabrakan, dan suara keras meletus. Dalam tatapan Murong Han yang luar biasa, dia dengan jelas merasakan bahwa ketika bayangan pedang Hong Meng Tan Yun bertemu dengan sinar pedang 3000 zang miliknya, dia tiba-tiba meledak. Nafas yang sangat kuat. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa nafas Hong Meng Sword Shadow yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari Hong Meng Sword Shadow. Detik berikutnya, setelah bayangan pedang Hong Meng mengalahkan 3000 zang jiangong seperti bambu yang patah, penurunan momentum yang tiba-tiba masih mengurangi Murong Han yang tak terhindarkan. Minum. Murong Han terkejut. Dia berteriak, memegang pedang di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, memegang pedang terbang tinggi-tinggi untuk memblokir. Ledakan. Ledakan. Dalam suara keras dan jelas pertama, cahaya pedang berkabut menebas pedang yang dipegang tinggi oleh Murong Han. Tiba-tiba, Murong Han tidak bisa memegang pedang dengan tangan kirinya, dan darah tiba-tiba muncul, dan dua jari tangan kirinya dipotong oleh pedang. Dalam tamparan tumpul kedua, bilahnya tidak bisa menahan benturan besar dan membanting kepala Murong Han dengan keras. Engah. Murong Han mengeluarkan seteguk darah dan merasa bahwa langit berputar, kulit kepalanya meledak untuk mengungkapkan tengkorak yang padat, dan jejak retakan muncul di tengkorak. Dan ada darah di mata, telinga, dan hidungnya. Pada pandangan pertama, itu terlihat menakutkan. Su Bing dan Yukin pergi bersama. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun mengambil langkah menuju tendangan voli di bawah, bergegas ke gelombang ruang dalam sekejap, muncul di atas kepala Murong Han, dan menebas ke arah Murong Han dengan pedangnya. Apa? Murong Han mengalami sakit kepala yang membelah, dan ketika dia menghindar ke samping, seluruh telinga kiri dan lengan kirinya terpotong dalam semprotan darah. Orang tua itu berkelahi denganmu. Murong Han mengguncang jantungnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak beberapa kaki, dan tangan kanannya memegang pedang untuk menembus dada kanan Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kamu tidak secepat Lao Su. Kamu masih terluka parah. Dengan apa kamu akan melawan Lao Su? Sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun. Saat dia menggerakkan satu kaki ke kiri dalam gelombang ruang, cakar kanannya tiba-tiba menonjol dan dia meraih pergelangan tangan kanan Murong Han memegang pedang seperti kilat. Pergi ke neraka, Tan Yun.
Murong Han meraung, pisau terbang keluar dari mulutnya dan meledak ke tenggorokan Tan Yun. Dan, dengan meringis, di mata Murong Han yang ketakutan, senjata peri tingkat rendahnya tidak menembus tenggorokan Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Murong Han meraung dengan dingin di punggungnya, mengapa tubuhmu begitu keras? Hal-hal lama, kamu bisa menjadi dewa, aku tidak keberatan. Tan Yun mencibir, lehernya bergetar, dan di mata Murong Han yang bergejolak, pisau terbangnya dihancurkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mencengkeram pergelangan tangan kanan Murong Han yang memegang pedang dengan tangan kanannya, dan menariknya dengan keras. Murong Han berteriak, merobek seluruh lengannya tiba-tiba. Tidak, ah! Murong Han, yang kehilangan lengannya, mengeluarkan ratapan tragis, dia berbalik dan terbang ke kiri dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari gelombang ruang. Desir, Nangong Yukin memegang pedang primordial, melewati sisi Murong Han dengan dingin, dan mengayunkan pedang ke pinggang Murong Han. Kaki tua, Murong Han melompat ke langit dan tidak bisa menghindar, dan kedua lututnya dipotong oleh pedang. Kedua anggota tubuh yang tersisa menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuh. Pompa, Sen Subing berkedip di udara dan muncul di belakang Murong Han dalam sekejap. Bilah tajam sebening kristal dengan gumpalan darah menembus punggung Murong Han dan keluar dari dadanya menuju jantung. Wah, wah. Murong Han menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan jatuh bergoyang ke dalam kehampaan, meraung ke langit. Bahkan jika lelaki tua itu akan mati, dia harus menarik kalian bertiga kembali. Semua mati dengan yang lama. Begitu kata-kata Murong Han jatuh, fitur wajahnya berubah dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat. Tidak baik. Tan Yun terkejut, Yukin, Subing, dia ingin meledakkan kolam spiritual, kalian terbang ke arahku. Dengan itu, tubuh Tan Yun melonjak 200 meter dan terbang menuju putri kedua. Kulit wanita kedua berubah, dan dia langsung terbang ke arah Tan Yun. Tan Yun membuka tangan kirinya dan memegang Nangong Yukin di telapak tangannya. Dengan tangan kanannya, dia memegang Sen Subing di belakang telapak tangannya. Dia dengan putus asa menggunakan langkah-langkah ajaib Hongmeng untuk melepaskan formasi pedang Hongmeng, dan ketika dia melarikan diri ribuan mil ke utara, dia pingsan karena terkejut. Dengan suara keras, kepala Murong Han meledak. Ledakan 3 kali dari alam eklosion, kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari Eklosion Six. Bagaimana Tan Yun tidak takut? Dari langit yang luas, pemandangan yang mengejutkan terjadi.